Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan Pasar Gaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka. Kurma manis, murah dan segar, teriak seorang pedagang. Kain sutra dari Persia, halus seperti awan, sahut yang lain. Namun di antara keramaian itu, tampak Abu Nawas berjalan santai sambil menenteng keranjang kosong. Ia tidak sedang berbelanja, ia hanya ingin mengamati kehidupan, begitu katanya, padahal sebenarnya ia sedang mencari ide untuk menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba datanglah seorang penjaga istana berlari terburu-buru, napasnya tersengal. Abu Nawas, raja memanggilmu segera. Ada perkara aneh di pasar. Abu Nawas mengangkat alis. Pasar? Bukankah itu tempat paling wajar untuk hal aneh? Di sana harga naik dan turun lebih cepat dari emosi istri pedagang. Tetapi karena perintah raja tak bisa diabaikan, Abu Nawas pun berangkat ke istana. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Abu Nawas, katanya begitu sang penasehat nyentrik itu tiba. Ada sesuatu yang sangat aneh. Pasar utama Baghdad menghilang semalam. Abu Nawas hampir tersedak teh. Menghilang, tuanku? Maksud Baginda, para pedagang kabur tanpa bayar pajak? Bukan, bentak sang raja. Bukan cuma pedagangnya, Abu Nawas. Bangunannya pun lenyap. Begitu malam datang, seluruh pasar hilang dari pandangan, tak ada kios, tak ada gerobak, hanya tanah kosong. Tapi paginya, pasar itu muncul lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas mengusap dagunya dan berkata pelan, pasar yang menghilang di malam hari, sepertinya ini pekerjaan makhluk yang sangat sibuk atau sangat malas. Raja menatapnya tajam. Aku ingin kau menyelidiki malam ini juga. Kalau kau bisa mengungkap misterinya, aku akan memberimu hadiah emas sekarung. Tapi kalau tidak, sela Abu Nawas cepat. Raja tersenyum licik. Kau akan aku suruh tidur di tanah kosong itu, menggantikan pasar. Malam itu, Abu Nawas membawa lentera, selimut, dan seekor kambing, karena menurutnya, kambing bisa menjadi teman bicara yang baik bila malam sunyi. Ia berbaring di tengah pasar yang sepi. Baiklah, wahai kambing, kalau pasar ini benar-benar hilang nanti, semoga kita tidak ikut menghilang bersama, gumamnya. Angin malam berhembus lembut. Suara jangkrik terdengar. Tiba-tiba, wus! Cahaya aneh menyelimuti area pasar. Satu persatu kios menghilang. Abu Nawas melotot, tapi bukannya takut, ia malah berkata, wah, ini lebih menarik dari pertunjukan sihir di istana. Namun ia memperhatikan sesuatu. Setiap kios yang lenyap meninggalkan bau dupa dan suara-suara seperti orang berdagang, tapi pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Sepertinya pasar ini tidak benar-benar hilang, tapi berpindah ke alam gaib, pikirnya. Tapi Abu Nawas tentu tidak akan menyerah begitu saja. Ia menggali tanah tempat pasar berdiri, dan menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah guci besar berisi asap tipis beraroma rempah. Aku tahu ini bukan sihir biasa. Ini ulah seseorang yang ingin menakuti penduduk agar tak berjualan di sini, katanya yakin. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui raja. Tuanku, izinkan hamba membuat pasar baru di sebelah pasar lama. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun, katanya sambil tersenyum penuh rahasia. Raja setuju, meski sedikit bingung. Malam berikutnya, Abu Nawas menaruh puluhan lentera beraroma rempah di sekitar pasar baru dan memerintahkan beberapa pengawal bersembunyi. Benar saja, ketika tengah malam tiba, muncullah seorang pria berjubah hitam yang berjalan pelan sambil membawa dupa. Ia menggumamkan mantra, hilanglah, wahai pasar manusia.
Namun tiba-tiba, "Tangkap!" teriak Abu Nawas. Para pengawal menyerbu, dan si pria langsung ketakutan. Setelah diselidiki, ternyata ia adalah pedagang saingan yang iri karena lapaknya kalah ramai di pasar itu. Ia menyewa penyihir untuk membuat pasar tampak hilang setiap malam, agar para pembeli pindah ke tempatnya berdagang. Keesokan paginya, Raja Harun al-Rasyid mendengar laporan itu dan tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa, Abu Nawas. Lagi-lagi akalmu menyingkap kebodohan manusia." Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. "Hamba hanya berpikir sederhana, tuanku. Kalau sesuatu menghilang setiap malam, pasti ada yang tidak mau terlihat. Dan biasanya, yang tidak mau terlihat adalah kejahatan." Raja pun memberi Abu Nawas 1 kantong emas. Tapi tentu saja, seperti biasa, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia mampir ke pasar dan berkata lantang, "Wahai penduduk Baghdad, jangan takut berdagang di sini lagi. Pasar ini aman, kecuali kalau harga melon naik 2 kali lipat, itu memang keajaiban lain." Semua orang tertawa. Pesan moral: kecerdikan dan logika bisa mengalahkan rasa takut dan kebohongan. Kadang sesuatu yang tampak ajaib hanyalah tipu daya manusia yang ingin mengambil keuntungan. Maka, gunakan akal sehat sebelum percaya pada hal misterius. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Sang Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda raja mulai bosan. Dan kalau raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam, Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil." Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. "Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. "Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. "Tugas apa, tuanku?" Raja menjawab dengan mantap. "Aku ingin kau menangkap angin." "Menangkap angin, tuanku?" Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. "Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku." Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. "Apakah harus besok pagi, tuanku?" "Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya." "Baiklah, tuanku," jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun.
"Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya," serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya?" Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, "Silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat, sebelum anginnya kabur." Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. "Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab polos, "Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol." Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. "Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting." "Apalagi, tuanku?" tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. "Ambilkan aku bulan." "Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja." Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu." Raja tersenyum, "Bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi." Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. "Tuanku, bulan sudah hamba bawa." Raja terkejut. "Mana?" Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. "Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter." Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli?" "Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba," kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil." Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, "Untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas." Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri Gunung Angker. Di ujung utara kerajaan Baghdad, berdiri sebuah gunung tua bernama Jabal Sir,
atau yang berarti gunung rahasia. Tidak ada warga yang berani mendekat. Para pendaki hilang tanpa jejak, suara aneh sering terdengar di malam hari, dan kabarnya, seekor naga berkepala 7 tidur abadi di dalam perut gunung itu. Namun anehnya, gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah longsor, dan tidak pernah berubah. Seolah-olah menantang siapapun yang penasaran, tapi juga memperingatkan, jangan coba-coba. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid bangun dengan wajah muram. Ia bermimpi bahwa ada sebuah pintu emas raksasa di balik Jabal Sir, dan di balik pintu itu terdapat harta karun milik para raja terdahulu yang konon bisa membuat kerajaan Baghdad tak terkalahkan. Maka dipanggilnya semua penasihat, ilmuwan, penjelajah, bahkan peramal dari berbagai penjuru negeri. Siapa yang bisa membongkar rahasia Gunung Jabal Sir? Teriak sang raja. Salah satu peramal tua berbisik, Paduka, siapapun yang mencoba, akan hilang. Gunung itu memiliki penjaga gaib, makhluk 3 wajah. Yang lain berkata, saya bisa mencoba, asal diberi 300 tentara, 20 juru masak, 7 tukang pijat, dan 1 pelukis agar perjalanan saya tidak membosankan. Raja memijat pelipisnya. Semua bicara besar, tapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pojok ruangan. Paduka, bagaimana kalau serahkan saja pada saya? Semua menoleh. Dan ya, tentu saja itu adalah Abu Nawas, sang filsuf jahil dengan ide-ide tak terduga. Engkau? Seru sang raja. Abu Nawas, ini bukan soal bermain kata-kata. Ini soal nyawa. Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata, Paduka benar. Maka dari itu, hamba mohon syarat yang sederhana, berikan hamba waktu 7 hari. Jangan kirim siapapun mengikuti. Dan ketika hamba kembali, bersiaplah untuk keheranan. Raja mengangguk, setengah ragu setengah berharap. Baik. Tapi jika kau gagal, hukumanmu adalah, harus menjadi guru menari untuk para menteri selama sebulan. Para menteri langsung panik. Jangan, Paduka. Dia pasti buat kami menari sambil berdiri di atas tempurung kelapa. Abu Nawas tertawa dan bersiap. Bekalnya aneh. Tikar lusuh, kendi air tua, 2 sandal jepit tidak sepasang, roti basi yang dikeringkan seperti batu bata, dan 1 gulungan kertas kosong. Untuk apa semua ini? Tanya seorang penasaran. Untuk menipu gunung, tentu saja, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hari pertama, Abu Nawas hanya duduk di kaki gunung. Ia berbicara sendiri, wahai gunung, aku hanya musafir. Tidak ada niat merusak. Aku hanya ingin tahu rahasiamu agar rakyat tak lagi ketakutan. Malamnya, angin bertiup kencang. Abu Nawas merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi ia tetap tidur nyenyak, bahkan sempat bermimpi sedang makan semangka bersama unta. Hari kedua, ia mulai mendaki. Tapi jalur yang ia lewati selalu kembali ke titik semula. Aneh. Ia tandai pohon dengan coretan, tapi selalu hilang keesokan harinya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang kakek berjubah hijau yang berkata, "Kau tidak bisa masuk tanpa menjawab 3 teka-teki dari penjaga gunung." Muncullah makhluk 3 wajah. Makhluk tinggi berjubah asap, dengan wajah tertawa, menangis, dan marah. Semuanya berbicara bersamaan. "Siapa dirimu?" tanya mereka. Abu Nawas mengangkat alis. "Aku adalah jawaban dari teka-teki itu sendiri." Makhluk itu diam. Lalu mereka tanya lagi.
1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Abu Nawas menjawab. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? Jawabannya, hati yang jujur. 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? Jawabannya, ilmu pengetahuan. 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Jawabannya, kebodohan yang dibiarkan. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Langit terbuka, dan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam perut gunung muncul. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan perpustakaan raksasa. Tidak ada emas. Tidak ada naga. Hanya ribuan buku, naskah kuno, gulungan ilmu yang tak ternilai. Di tengahnya, seekor kambing putih dengan janggut seperti filsuf duduk di atas bantal. Kau yang datang, kata kambing itu. Aku Syaikh Mbe, penjaga ilmu dari para raja terdahulu. Semua yang datang ke sini cari harta, tapi lupa bahwa ilmu adalah harta sesungguhnya. Abu Nawas tersenyum. Maka ikutlah denganku, wahai kambing bijak. Kita ajari raja dan rakyat tentang kekayaan yang sebenarnya. Syaikh Mbe mengangguk. Asal kau beri aku roti panggang dan waktu tidur siang. Hari ke-8, Abu Nawas kembali ke istana. Semua bersorak, apalagi saat melihat kambing putih duduk manis di pelukannya. Raja bertanya, apa kau temukan emas? Lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Saya bawa makhluk terbijak dari balik gunung. Syaikh Mbe langsung berkata, Raja Harun, yang hilang dari kerajaanmu bukan emas, tapi kehausan akan ilmu. Raja terperangah. Dan saat para menteri tertawa meremehkan, kambing itu tiba-tiba berkata, dan kalian, para menteri, lebih banyak makan anggaran daripada membaca. Sontak suasana jadi hening. Lalu, gelak tawa meledak di seluruh istana. Sejak hari itu, Raja membangun sekolah besar di kaki Jabal Sir. Abu Nawas diangkat menjadi kepala Departemen Ide Gila Tapi Berguna. Dan kambing Syaikh Mbe, ia jadi bintang tamu tetap dalam setiap rapat istana. Dan Gunung Jabal Sir, ia tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia bahwa kadang-kadang, yang paling berharga bukanlah yang tersembunyi, tapi yang sudah ada tapi tak dihargai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik singgasana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak berubah jadi heboh. Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang singgasananya sambil menggigit ujung jubahnya sendiri. Kebiasaan yang hanya muncul kalau beliau sedang menyimpan rahasia besar yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Andai saja aku bisa mengatakan rahasia ini, tapi mulutku bisa jadi pemicu kehancuran kerajaan, gumam raja. Di sisi lain kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil bermain catur melawan seekor ayam, yang entah bagaimana, selalu kalah tapi tetap semangat. Tiba-tiba, utusan istana datang dengan kuda tergesa-gesa. Abu Nawas, Raja memanggilmu. Katanya ini soal rahasia terbesar
kerajaan. Teriak sang utusan. Mendengar kata rahasia, mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia tahu, ini bukan urusan biasa. Ia pun segera meluncur ke istana, dengan jubah setengah terselip dan sandal kiri terbalik. Sesampainya di istana, Raja menarik Abu Nawas ke ruangan paling rahasia, ruang di balik singgasana yang hanya diketahui oleh, ya, Raja dan seekor tikus penjaga ruangan. Abu Nawas, aku punya rahasia. Tapi ini terlalu memalukan. Raja berbisik. Wahai Paduka, jangan khawatir. Mulutku seperti peti yang terkunci. Tapi jika Paduka khawatir, bisikan saja ke telingaku yang sebelah kiri. Itu telinga yang jarang kupakai. Jawab Abu Nawas. Dengan ragu-ragu, Raja berkata, baiklah, tapi kau harus bersumpah tidak akan mengatakannya pada siapapun. Saya bersumpah atas nama sandal saya yang paling setia, balas Abu Nawas. Dengan penuh kepercayaan, Raja pun membisikkan sesuatu ke telinga Abu Nawas. Satu kalimat. Hanya satu. Tapi ekspresi wajah Abu Nawas langsung berubah. Dari bingung, menjadi syok, lalu menahan tawa, lalu menggigit lidahnya sendiri. Jangan tertawa, teriak Raja. Saya tidak, ini sangat sulit. Paduka, ini rahasia yang luar biasa aneh. Jawab Abu Nawas. Rahasia itu terlalu konyol. Tapi Abu Nawas berhasil menahan diri selama 2 hari. Pada hari ketiga, ia mulai bicara sendiri di jalan sambil menahan tawa, dan malamnya, ia menggali lubang di dekat sungai, lalu berbisik ke dalam lubang itu. Abu Nawas berbisik ke lubang. Raja kita punya bekas gigitan unta di pantatnya. Dan bentuknya seperti peta negeri Persia. Begitu selesai, ia menimbun lubang itu dan merasa lega. Namun, alam sepertinya tidak suka menyimpan rahasia. Beberapa hari kemudian, di dekat tempat lubang itu ditanam, tumbuhlah sebatang pohon aneh. Dan tiap kali angin bertiup, daunnya bersuara seperti gigitan unta peta Persia, gigitan unta peta Persia. Warga mulai penasaran dan berkumpul. Lalu rumor mulai menyebar. Dan tentu saja, sampailah ke telinga sang raja. Raja murka. Siapa yang membuka rahasia terlarang itu? Semua penjaga, menteri, bahkan kucing istana diperiksa. Hingga akhirnya, sang raja menyadari, satu-satunya orang yang tahu rahasia itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil kembali ke istana. Raja berkata dengan garang, "Kau telah melanggar sumpahmu. Kau menyebarkan rahasiaku." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Paduka, saya tidak pernah membocorkannya kepada siapapun. Saya hanya membisikkan ke lubang tanah, lalu menimbunnya. Kalau ternyata pohon itu punya mulut sendiri, saya juga heran." "Jadi seluruh kota tahu karena pohon?" tanya raja. "Atau mungkin karena Tuhan ingin semua tahu bahwa peta Persia bisa ada di tempat yang tak terduga?" Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah keheningan yang dramatis, raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar mustahil," seru raja. Akhirnya, pohon itu dijadikan taman hiburan. Warga datang untuk mendengar rahasia pohon, dan raja malah menjadi legenda di seluruh negeri. Raja dengan pantat berpeta. Dan Abu Nawas?
Ia diangkat menjadi penjaga rahasia yang tidak terlalu rahasia. Pesan moral. Kadang, rahasia yang terlalu disimpan bisa tumbuh jadi pohon yang bicara. Jadi, hati-hati saat membisikkan sesuatu ke tanah. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan aroma keramat. Di negeri Baghdad yang megah, tempat istana berdiri kokoh dengan menara-menara menjulang ke langit, ada sebuah masalah yang tak seorang pun berani bicarakan secara terang-terangan. Masalah itu bukan soal peperangan, bukan juga soal pajak, apalagi soal makanan di dapur kerajaan. Masalahnya lebih bau. Ya, semua orang di istana tahu, bahkan rakyat pun diam-diam membicarakannya, bahwa Baginda Raja memiliki satu kebiasaan aneh. Beliau tidak suka mandi. Sebenarnya sejak kecil, Raja memang tidak terlalu suka berlama-lama dengan air. Katanya air membuat tubuhnya menggigil, sabun membuat kulitnya kering, dan parfum saja sudah cukup membuatnya wangi. Akibatnya, semakin dewasa, kebiasaan itu makin menjadi-jadi. Mandi dianggap sebagai pekerjaan paling membosankan sedunia, lebih membosankan daripada mendengarkan laporan Menteri Keuangan yang selalu panjang dan penuh angka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tubuh sang raja mulai menimbulkan aroma khas. Para dayang istana yang biasanya sibuk merapikan jubah dan rambut beliau kini harus menahan napas setiap kali mendekat. Bahkan kuda kerajaan pun kerap meringkik keras saat sang raja menaikinya, seolah-olah ingin berkata, "Tolong, aku tidak tahan." Namun, siapa yang berani menegur raja? Sekali salah bicara, kepala bisa melayang. Para menteri hanya berani saling berbisik di balik pintu, sementara rakyat hanya bisa menutup hidung saat sang raja lewat dalam arak-arakan. Sampai pada suatu hari, raja yang semakin kesal karena mendengar bisik-bisik rakyat, memanggil penasihat istana. Siapa yang bisa membuat rakyat berhenti membicarakan hal yang tidak penting ini? Geramnya. Aku ini raja, urusan mandi atau tidak mandi adalah urusanku pribadi. Tetapi aku bosan mendengar gosip. Para menteri saling pandang, bingung. Tidak ada yang berani memberi solusi. Lalu, seperti biasa, satu nama pun keluar dari mulut mereka semua hampir bersamaan. Abu Nawas. Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa memutar otak untuk menghadapi masalah paling rumit sekalipun, dipanggil ke istana. Ia melangkah santai ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja dengan nada tegas. "Kau tahu gosip apa yang beredar di luar sana?" Abu Nawas menunduk sopan. "Gosip tentang Baginda yang begitu dermawan, agung, dan tampan rupawan," jawabnya sambil menyunggingkan senyum nakal. Raja mengerling curiga. "Bukan itu. Aku dengar ada yang bilang aku bau." Abu Nawas menutup mulutnya, pura-pura terkejut. "Ah, tidak mungkin, Baginda. Mana mungkin orang seagung Baginda punya bau selain keharuman bunga-bunga surga?" Raja mendesah lega, tapi segera menatap tajam. "Tapi aku ingin kau buktikan. Aku ingin kau buat seluruh rakyat percaya bahwa aku sama sekali tidak bau. Kalau kau berhasil, aku beri hadiah emas 1 peti. Tapi kalau kau gagal, siap-siaplah kehilangan kepalamu." Abu Nawas tersenyum. Dalam hati ia bergumam, "Wah, kali ini benar-benar ujian sulit. Membuat orang percaya raja wangi padahal kenyataannya sebaliknya? Aku harus putar otak." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota. Ia mengumpulkan rakyat di alun-alun. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai rakyat Baghdad, besok pagi, raja kita yang mulia akan menguji hidung kalian.
Barang siapa bisa mendekati beliau tanpa menutup hidung, akan mendapat hadiah istimewa dari kerajaan. Rakyat bersorak gembira, meski sebagian berbisik-bisik ketakutan. Waduh, berarti besok kita harus mencium aroma raja? Hari yang ditentukan pun tiba. Raja berdiri megah di singgasananya, sementara rakyat bergantian mendekat. Satu persatu, mereka mencoba menahan napas. Ada yang sampai wajahnya merah padam, ada pula yang pura-pura pingsan. Raja marah besar. Apa maksudnya ini, Abu Nawas? Bukannya membuatku harum di mata rakyat, malah membuatku bahan tertawaan. Abu Nawas buru-buru jongkok. Ampun, Baginda. Ini baru tahap pertama. Saya hanya ingin menunjukkan betapa rakyat sangat kagum kepada Baginda, sampai rela menahan napas demi berada di dekat Baginda. Raja mengangguk, meski dalam hati mulai curiga. Malamnya, Abu Nawas berpikir keras. Akhirnya ia punya ide gila, kalau raja tidak mau mandi, biarlah dunia percaya bahwa bau beliau bukan bau biasa, melainkan bau keramat. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada rakyat. Wahai penduduk Baghdad, kalian semua salah menilai. Aroma Baginda Raja bukanlah bau biasa. Itu adalah bau yang hanya dimiliki orang-orang pilihan. Bau itu menandakan bahwa beliau dijaga oleh malaikat, sehingga tidak perlu mandi seperti manusia biasa. Rakyat yang mendengar terbelalak. Ada yang tertawa, ada yang percaya, ada pula yang bingung. Tetapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, banyak yang mulai terpengaruh. Benar juga, ya. Kalau orang biasa tidak mandi, pasti sakit atau kotor. Tapi Baginda tetap sehat dan kuat meski jarang mandi. Mungkin memang keramat, kata seorang warga. Kabar itu cepat menyebar. Hingga suatu hari, datanglah pedagang asing ke Baghdad. Mereka ikut mencium aroma raja dan hampir jatuh pingsan. Tapi karena mendengar cerita tentang bau keramat, mereka malah menganggap itu sebagai berkah. Bahkan ada yang membawa botol kecil untuk mencoba menangkap bau itu dan menjualnya sebagai obat mujarab di negeri asalnya. Mendengar rakyat dan pedagang asing memuji, raja jadi bangga. Lihat, Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Ternyata bauku bukan aib, melainkan keistimewaan. Namun semakin hari, bau keramat itu makin kuat, hingga suatu ketika istana dipenuhi lalat. Para dayang kewalahan mengibaskan kipas. Para tamu kerajaan mulai mencari alasan untuk pulang cepat. Bahkan anjing penjaga istana menolak duduk di dekat raja. Abu Nawas pun menyadari. Kalau dibiarkan terus, negeri bisa kacau. Ia harus mencari cara agar raja mau mandi, tanpa merasa dipaksa. Suatu malam, Abu Nawas datang menghadap raja dengan wajah serius. Baginda, saya mendapat mimpi dari langit. Malaikat berkata, aroma keramat sang raja akan hilang jika beliau mandi dengan air biasa. Tetapi jika beliau mandi dengan air bunga 7 rupa, maka aromanya justru akan makin harum dan keramatnya berlipat ganda. Raja terperangah. Jadi aku boleh mandi, asal dengan air bunga 7 rupa? Betul sekali, Baginda. Bahkan, jika Baginda mandi rutin seminggu sekali dengan cara itu, keharuman Baginda akan menyebar ke seluruh negeri. Mata raja berbinar. Kalau begitu, siapkan segera upacara mandi keramat itu. Esoknya, rakyat berkumpul menyaksikan raja mandi di sebuah kolam besar penuh bunga warna-warni. Begitu beliau masuk, seluruh rakyat bersorak. Aroma wangi bunga menyebar ke seluruh istana. Raja tersenyum puas, sementara Abu Nawas tertawa lega. Sejak hari itu, raja rutin mandi dengan air bunga 7 rupa.
Ia percaya dirinya semakin keramat, sementara rakyat diam-diam bersyukur karena akhirnya bau tak sedap itu sirna. Dan Abu Nawas? Ia mendapat hadiah emas 1 peti. Tapi bagi Abu Nawas, hadiah sebenarnya adalah negeri Baghdad kembali wangi dan damai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia tikus. Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan pulang dari pasar setelah seharian penuh menghibur orang dengan tingkah kocaknya. Udara malam itu segar, tapi kantong Abu Nawas justru terasa kosong. Tidak ada uang, tidak ada makanan, dan perutnya keroncongan seperti beduk menjelang adzan. Ya ampun, malam ini aku bisa-bisa tidur hanya ditemani suara perutku sendiri, gumam Abu Nawas sambil mengelus perutnya yang lapar. Namun, tak disangka, di tengah jalan yang remang-remang, ia mendengar suara kecil, lirih tapi jelas. Abu Nawas! Abu Nawas! Abu Nawas terlonjak. Ia menoleh ke kanan-kiri, tapi tak melihat siapapun. Jalan itu sepi, hanya ditemani cahaya bulan dan lampu minyak dari kejauhan. Siapa yang memanggilku? Jangan-jangan jin pasar, pikir Abu Nawas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku di sini, di dekat kakimu, jangan sampai kau menginjakku. Abu Nawas menunduk, dan alangkah terkejutnya ia mendapati seekor tikus kecil berbulu abu-abu dengan mata bulat hitam sedang menatapnya. Yang lebih mengejutkan, mulut tikus itu bergerak, dan suaranya terdengar jelas. Abu Nawas, tolong aku. Abu Nawas melongo. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi karena lapar. Astaga, tikus bisa bicara. Wah, ini pasti mimpi aneh atau aku kebanyakan makan bawang goreng kemarin. Tikus itu berdiri dengan 2 kakinya, layaknya manusia, lalu bersedekap. Aku benar-benar bicara, Abu Nawas. Aku bukan tikus biasa. Aku dikutuk oleh seorang penyihir jahat. Satu-satunya orang yang bisa menolongku hanyalah engkau. Abu Nawas mengelus janggutnya, mencoba menahan tawa. Hahaha. Jadi sekarang aku bukan hanya sahabat rakyat, tapi juga sahabat tikus? Baiklah, apa yang kau butuhkan dariku? Tikus itu menunduk lesu. Aku hanya ingin dibebaskan dari kutukan. Tapi untuk itu, aku harus tinggal di rumahmu beberapa hari. Setelah kutukan hilang, aku akan memberimu harta karun yang sangat banyak. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Kata, harta karun, membuat semangatnya naik 2 kali lipat. Wahai tikus tukang ngoceh, baiklah. Silakan ikut ke rumahku. Tapi ingat, kalau kau berbohong, jangan salahkan aku kalau kau kujadikan sate tikus dengan bumbu kecap. Hari-hari berikutnya rumah Abu Nawas berubah total. Biasanya sepi, kini penuh suara tikus yang cerewet. Tikus itu ternyata bukan hanya bisa bicara, tapi juga sangat suka mengomel. Abu Nawas, kenapa atap rumahmu bocor? Airnya menetes mengenai bulu indahku. Abu Nawas, masakanmu terlalu asin. Kau kira lidah tikus tak bisa merasakan garam? Abu Nawas, bajumu itu sudah robek. Bagaimana mungkin sahabat tikus sehebat aku tinggal dengan manusia berpakaian compang-camping? Abu Nawas sampai garuk-garuk kepala. Ya Allah, tikus ini lebih bawel dari istri tetanggaku yang suka gosip. Kalau begini caranya, aku bisa gila. Abu Nawas tak pernah mengusirnya. Ia ingat janji sang tikus tentang harta karun. Walau setiap malam Abu Nawas harus mendengarkan ocehan tikus sampai telinganya panas, ia tetap sabar. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar aneh dari rakyatnya. Baginda,
Ada tikus berbicara yang tinggal bersama Abu Nawas. Raja penasaran. Ia segera memanggil pengawalnya. Bawa Abu Nawas ke istana bersama tikusnya. Aku ingin mendengar sendiri tikus berbicara itu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sang tikus dalam sebuah keranjang. Raja Harun al-Rasyid, para menteri, dan banyak prajurit menunggu dengan penuh penasaran. Abu Nawas, ujar raja, benarkah kau memiliki seekor tikus yang bisa bicara? Jangan-jangan kau hanya mau menipuku lagi. Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, tikus ini memang suka bicara, bahkan suka mengomel. Silakan dengar sendiri. Abu Nawas membuka keranjang. Tikus itu muncul dengan dada tegak, lalu langsung berteriak lantang. Baginda Raja, kau ini terlalu boros. Mengapa makanan di istana begitu banyak, sementara rakyat di luar sana masih kelaparan? Semua yang hadir terdiam, lalu, hahaha. Suara tawa bergemuruh di seluruh istana. Para prajurit tertawa terpingkal-pingkal, para menteri sampai terjatuh dari kursi, dan raja sendiri menahan perutnya karena terlalu keras tertawa. Abu Nawas, tikusmu ini benar-benar luar biasa. Ia tak hanya bisa bicara, tapi juga berani mengkritik rajanya sendiri. Abu Nawas pura-pura serius. Ampun Baginda, tikus ini memang tukang ngoceh. Di rumah, aku sudah sering dimarahi olehnya. Sekarang giliran Baginda yang mendengarkan. Raja mengangguk sambil tertawa. Hahaha. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di istana. Aku ingin setiap hari mendengar ocehannya. Setidaknya, aku bisa tahu kekurangan diriku tanpa harus menunggu menteriku yang pengecut ini. Para menteri langsung pucat. Mereka menunduk dalam-dalam, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Beberapa hari kemudian, tikus itu mendekati Abu Nawas. Abu Nawas, kutukanku sudah hilang. Aku sudah bebas. Terima kasih karena kau telah menampungku meski aku bawel luar biasa. Dalam sekejap, tubuh tikus itu bercahaya. Ia berubah menjadi seorang pemuda tampan berpakaian indah. Semua orang di istana terkejut bukan main. Pemuda itu menyerahkan sebuah peti kecil kepada Abu Nawas. Ini hadiahku untukmu. Bukalah nanti di rumahmu. Abu Nawas membawa peti itu pulang dengan penuh penasaran. Saat dibuka, matanya melotot lebar. Di dalamnya terdapat emas, perak, dan permata berkilauan. Alhamdulillah. Ternyata benar. Untung aku tidak menjadikan tikus itu sate, seru Abu Nawas sambil melompat kegirangan. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin terkenal, bukan hanya sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai sahabat tikus tukang ngomel yang paling lucu se-Baghdad. Kadang, pertolongan datang dari tempat yang tak disangka. Bahkan makhluk kecil yang tanpa remeh bisa membawa keberkahan besar. Dan tentu saja, jangan remehkan tikus yang bisa bicara, apalagi kalau cerewetnya melebihi tetangga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia sumur tua. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, seekor keledai bersin, seekor ayam berkokok, dan Abu Nawas baru saja jatuh dari tempat tidur. Ia bangun dengan rambut acak-acakan, janggutnya miring ke kiri, dan matanya separuh terbuka. Hari itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan terlibat dalam misteri paling aneh di seluruh negeri. Sumur tua yang katanya tak punya dasar. Beberapa hari terakhir, warga sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad dilanda ketakutan. Ada sumur tua di tengah desa yang tiba-tiba menelan ember, tali, bahkan seekor kambing tanpa jejak. Demi langit dan bumi, embernya hilang,
teriak seorang warga setiap kali menimba air. Bukan cuma ember. Suaraku juga hilang kalau aku berteriak ke dalamnya, kata yang lain dengan wajah pucat. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang mengatakan sumur itu tak punya dasar dan berhubungan langsung dengan dunia jin. Bahkan, ada yang bilang jika kau menatap airnya terlalu lama, kau akan melihat wajah sendiri, tapi versi yang sedang tertawa menyeramkan. Raja Harun al-Rasyid, yang selalu penasaran dengan hal-hal aneh, segera memanggil penasihat-penasihatnya. Siapa yang bisa menyelesaikan misteri ini? Katanya. Para menteri saling berpandangan. Tuanku, mungkin ini kerja jin jahat, ujar satu menteri. Mungkin sumurnya menembus ke neraka, ujar yang lain sambil gemetar. Raja mendesah panjang. Kalian semua penakut. Di mana Abu Nawas? Dia selalu punya cara, entah itu gila atau jenius. Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum licik khasnya. Ada apa gerangan, Baginda? Apakah sumur Baginda ingin naik pangkat jadi kolam kerajaan? Katanya sambil menunduk dengan gaya jenaka. Raja hampir tertawa. Abu Nawas, rakyatku ketakutan karena sumur yang katanya tak punya dasar. Aku ingin kau selidiki. Tapi ingat, jangan sampai kau ikut hilang di dalamnya. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baiklah, Baginda. Tapi jika aku menemukan jawabannya, tolong beri aku hadiah yang tidak punya dasar juga. Raja tertawa keras. Kau memang tak punya malu, Abu Nawas. Tapi aku janji, kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas berangkat ke desa bersama 2 pengawal dan seekor keledai. Ketika sampai, para warga berkerumun di sekitar sumur tua itu. Sumur itu tampak biasa, tapi udara di sekitarnya terasa dingin, dan gema suara aneh terdengar setiap kali seseorang berteriak ke dalamnya. Siapa di dalam sana, Aa? Teriak warga. Suara itu menjawab, sana Aa. Orang-orang langsung menjerit ketakutan. Tapi Abu Nawas malah tertawa. Ha! Kalau ini dunia jin, setidaknya mereka sopan menjawab. Ia berjongkok dan menatap ke dalam sumur. Dalam sekali. Gelap sekali. Dan benar saja, kalau dijatuhkan batu, tak terdengar bunyi jatuh sama sekali. Ini menarik, gumamnya. Malamnya, Abu Nawas meminta bantuan warga. Ia mengikat seutas tali panjang ke pinggangnya dan memberi ujungnya kepada pengawal. Kalau aku berteriak, tarik aku sekuat tenaga, katanya. Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas? Tanya warga cemas. Aku akan turun ke perut bumi, atau mungkin ke dapurnya jin, jawabnya dengan senyum lebar. Ia pun turun perlahan. 10 langkah, 20 langkah, 100 langkah, masih belum sampai dasar. Udara makin lembab, dan suara tetesan air menggema aneh. Tiba-tiba, biur. Abu Nawas terperosok ke dalam air. Tarik aku. Tarik, teriaknya sambil berkecipak. Begitu sampai di atas, tubuhnya basah kuyup dari ujung sorban sampai ujung sandal. Semua warga menatapnya penuh tanya. Bagaimana, Abu Nawas? Kau bertemu jin? Tidak, katanya sambil menggigil. Tapi aku hampir jadi lauknya ikan sumur. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menurunkan lentera besar ke dalam sumur menggunakan tali panjang. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu. Pantulan cahaya dari bawah. Aha! Ini dia rahasianya, katanya sambil bertepuk tangan. Keesokan harinya, semua warga berkumpul lagi. Abu Nawas melempar lentera ke dalam sumur dan, tiba-tiba cahaya itu lenyap. Lihat, teriak warga. Sumurnya menelan cahaya juga. Abu Nawas tersenyum licik.
Tidak, itu bukan ditelan. Itu ditelan oleh gua di bawah tanah. Dengan bantuan warga, ia menurunkan tangga bambu dan turun kembali, kali ini lebih hati-hati. Setelah beberapa menit, ia menemukan celah besar di dinding sumur. Ternyata sumur itu menembus ke sebuah gua bawah tanah yang luas, berisi air jernih dan gema suara. Ketika seseorang berteriak di atas, gema dari gua itu membuat suaranya seolah menghilang. Dan karena air di bawah sangat dalam, benda apapun yang jatuh akan mengapung jauh di dalam gua dan tak terlihat lagi dari atas. Jadi bukan jin, bukan kutukan, hanya sumur yang sombong karena punya ruang bawah tanah, kata Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas pun kembali ke istana dan menceritakan semuanya. Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Jadi rakyatku takut pada gua bawah tanah? Wah, kalau begitu aku juga takut tertawa kebanyakan. Lalu hadiahku, Baginda? Tanya Abu Nawas dengan wajah serius. Raja tersenyum jahil. Tentu. Karena sumurnya tak punya dasar, maka aku akan memberimu pundi uang yang tak punya dasar. Abu Nawas menatap pundi itu. Isinya kosong. Ah, jadi begini rasanya punya harta seperti sumur itu, katanya sambil menghela napas. Raja dan seluruh istana meledak dalam tawa. Dan sejak hari itu, sumur tua itu diberi nama, sumur tak berdasar Abu Nawas, sementara Abu Nawas sendiri diberi julukan baru oleh rakyat, si penyelam dunia jin yang tak jadi jin. Kadang yang tampak menyeramkan hanya butuh sedikit keberanian dan akal cerdik untuk terlihat konyol. Dan kalau kau menatap sumur terlalu lama, hati-hati, kau bisa melihat wajah Abu Nawas tertawa balik padamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.